Oke guys, welcome back to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Oke, sekarang kita akan masuk ke DCWT sesi kedua, di mana di sini kita akan membahas mengenai altcoins. Buat yang pengen pembahasan mengenai Bitcoin atau Ethereum, bisa cek di DCWT sesi pertama yang sudah kita upload jam 11 pagi tadi. Kita buka dengan CoinGecko karena CMC sedang rusak ya, sedang error, 97% drop ya. Jadi ini udah gua refresh berapa kali tetap nggak bisa. Akhirnya kita ke CoinGecko dulu. Dalam 24 jam terakhir terjadi koreksi 0,9% dengan total market cap di 2,49 triliun. Untuk BNB terjadi koreksi 1,5%, Solana rally 1,6%, XRP dia koreksi 1%. Di sini anehnya nomor 8 ada Lido ya. Lido itu dia koreksi 3,1. Kalau kita lihat ini aneh ya, padahal secara market cap ya nggak tahu lah ya. Makanya gue jarang pakai CoinGecko. Dogecoin dia koreksi sebesar, atau bukan koreksi, ini DAM ya, DAM sebesar 5,7%, Toncoin koreksi sebesar 3,8% ya. Nah, sebelum kita lanjut nih, tadi biasa kan gue dikasih tahu sama Sato nih kalau ada apa ya, tentang komen atau apapun lah. Tadi di grup rame banyak yang nge-tag gue ya. Ada yang komen katanya gini ya, wah lu enak amat ya, mainnya aman aja ngomongnya, jadi kesannya nggak memberikan satu prediksi yang pasti katanya. Waduh, keluar kata-kata pasti ya. Pasti tidak mungkin, itu hal-hal yang paling gua benci ya. Hal yang paling gua benci sebutkan di, bukan cuma kripto ya, di semua instrumen investasi, karena tidak ada yang namanya pasti ya. Semua itu bentuknya probabilitas, apalagi di kripto begitu ya. Kalau gue pribadi sih gini ya, gue udah bilang dari kapan, gue tuh udah punya bias tertentu ya. Gue ngasih tahu beberapa skenario bullish, bearish maupun konsolidasi gitu ya. Nah, tapi gue udah bilang dari kapan-kapan gue masih cenderung lean ke bearish. Alasannya kenapa? Data monthly Bitcoin itu masih dalam keadaan overbought karena 7 bulan berturut-turut bullish candle ya. MA8 jebol dan probability-nya udah lumayan lama nggak kebul support band. Buat lo yang penasaran apa aja alasannya, bisa cek ke video-video gue yang dulu karena gue udah ulangin berkali-kali. Tapi ya lagi-lagi ada orang yang, wah lu kalau ngomongnya nggak pasti, kalau lu ngomongnya cuma probabilitas, itu namanya ngasal aja, itu namanya bukan analisa katanya ya. Ya terserah lu lah. Itu sama aja kayak apa, gua buka resto sushi ya, terus tiba-tiba ada orang masuk ngomong gini, lu kalau nggak bisa bikin seblak tuh lu jangan bilang lu resto. Lah, ini resto sushi bukan tempat seblak gitu ya. Jadi ya lagi-lagi setiap orang pasti punya ininya masing-masing lah ya, punya pendapatnya masing-masing, tapi some are dumber gitu sih, as simple as that ya. Dan sekali lagi, kenapa gua nggak suka banget sama kata-kata deterministik seperti pasti tidak akan begini, nggak mungkin akan begitu. Faktanya terjadi berulang-ulang kali yang dibilang pasti pun ya nggak kejadian gitu. Contohnya apa? Bitcoin tuh nggak akan pernah sentuh 60.000 lagi, udah pasti ya. Lihat nih, sebelum halving aja udah ngepam 100.000 pasti di tangan ya. Tinggal kita beli aja all in ya. Tiba-tiba apa yang terjadi? 56.500 sudah terjadi begitu ya. Apalagi pasti ya. Pasti 10.000, nggak mungkin, nggak akan bisa, Bitcoin nggak akan tuh lanjut lagi ke atas kalau belum 10.000. 15.000 buat lo yang sudah terus setia dengan TCI di masa-masa ini ya. Gue ingat banget gue dibacotin di sini ya. Gue bilang hati-hati, jangan terlalu FOMO, jangan FOMO. Di sini masih ada bull support band. Bacot tuh apa lu? Der ya. Apa yang terjadi? Ngedam berapa nih? 26% ya. Asik ya. Nah, udah di sini semua udah putus asa. Udah di sini orang ngomongnya, udah Bitcoin bakal ke 10.000, ke 1.000, ke 0 ya. Gue bilang ini ada statistik nih ya, statistik drawdown 30% dari MA200 dan juga ada struktur ya. Coba akumulasi di sini. Tahu apa lo ya. Nah, tapi apa? Faktanya rally. Dapat bottom. Gitu. Jadi kalau bisa dibilang tuh ya, apa namanya? Analis-analis yang kita sudah bahas itu udah banyak yang kena target gitu, udah kena target lagi, tapi bukan prediksi. Gue nggak suka gini loh, prediksi itu kan kesannya kayak begini nih, ini akan begini, kayak lu dukun gitu. Nggak, gue nggak suka lah. Gue ngasih skenario A, B, C, bullish, bearish, dan juga sideways begitu.
Ya, dan gue kasih tahu bias gue apa. Gue selalu kasih tahu. Gue nggak main asal cuma ngomong ya pokoknya antara 3. Enggak. Gue bilang gue akumulasi di mana dan seterusnya. Jadi ya lagi-lagi gitu ya. Kalau gue sih ngelihatnya udah pasti orang seperti itu masih baru di cryptocurrency market. Butuh ditampar dulu market. Sama lah, gue 2016 juga bodoh. Ya bukan bodoh lah. Lebih tepatnya 2016 tuh gue belum tahu apa-apa. Beda ya, bodoh sama belum tahu apa-apa. Kalau belum tahu apa-apa, dikasih tahu, dikasih pelajaran, dikasih data dan fakta berubah. Oh iya ya, salah gue berpikir seperti itu. Nah, bodoh dan dablek tuh apa? Dikasih tahu data, dikasih tahu fakta. Wah enggak, pokoknya harus pasti. Ya pasti miskin. Itu pasti kalau punya mindset kayak gitu ya. Oke, balik lagi kita bisa lihat di sini kondisi market itu masih cenderung bearish. Kenapa bearish? Ya gua selalu berpatokan lagi ke fundamental. Aset yang membuat lower low, lower high, lower low, dan lower high ya masih di sini possibility lower high itu adalah aset yang masih bearish. Reversalnya gimana, Bang? Reversalnya itu dia harus menaklukkan dua ini. 65.463 yang which is kemarin di retest dan langsung ditampar balik ya. Dan yang kedua adalah MA50. Plus satu lagi yang harus benar-benar menjadi konfirmasinya adalah dia daily close di atas dari 67.000 lah kalau kita bulatkan. Karena kalau dia daily close di atas dari 67.000 artinya terbentuk suatu higher high baru. Higher high baru akan mengundang apa? Ya, higher low. Higher low akan mengundang apa? Higher high. Itu namanya reversal. Itu kadang-kadang orang banyak yang terburu-buru. Baru terjadi satu rally seperti ini yang masih ada possibility suatu lower high, dianggapnya ini akan nge-pump sampai ke all time high gitu. Padahal prosesnya masih panjang gitu. Nah, itu yang menyebabkan para newbies itu seringkali nyangkut lagi. Karena beli di resisten, nge-pump beli di resisten ya. 65.000 FOMO, nggak mau ketinggalan. Nyangkut di sini. Ya, jadi belilah jangan beli di resisten, belilah di support gitu ya. Oke, selanjutnya kita geser ke indeks dolar. Indeks dolar itu kondisinya mulai menemukan struktur sayangnya. Struktur support di 104,84. Ya, coba kita lihat ya. Semoga sih membuat suatu lower high dan lower low lagi. Karena kalau ini menguat, apalagi menguat signifikan gitu ya, ini akan membuat kripto cenderung sulit untuk naik atau even worse malah ngedam. Begitu. Ya karena ya lu lihat sendiri korelasinya. Waktu kemarin turun Bitcoin menguat kan. Nah, waktu dia menemukan pijakan ya, mulai menemukan kekuatan, nah mulai bikin ketar-ketir nih. Jadi ya lagi-lagi yang kita perlu untuk kripto bisa naik adalah indeks dolar yang melemah begitu ya. Oke. Bitcoin dominance. Bitcoin dominance itu kondisinya dia retest lagi ke EMA20 dan 54,92 ya. Kita lihat kalau dia berhasil membuat higher high lagi, ya ini kan higher high nih. Higher low, higher high lagi. Nah, berarti ada kemungkinan Bitcoin dominance akan kembali menguat gitu. As simple as that ya. Jadi gambarannya seperti itu. Sekarang kita akan umumkan apa saja rosternya hari ini. Akan ada pembahasan Solana, Outlier, ini banyak banget yang komen Outlier ya. Lalu ICP, Render, dan Cardano. Tetapi sebelum kita mulai, seperti biasa, gue akan ingatkan lagi bahwa salah satu cara termudah ya untuk membantu kami TCI adalah dengan apa? Dengan cara like. Ya like, subscribe, kirim ke teman-teman lu udah bosen kena grup-grup sinyal berbayar, udah bayar salah mulu lagi ya. Sini gratis semua. Dari 2021 gratis. Satu-satunya cara ya dengan cara kalau lu mau mensupport kami ya dengan cara nge-like, subscribe, share ke teman-teman lu. Dan option yang ketiga yang terakhir adalah bisa menggunakan link referral kita di bawah. Yang lu pasti nggak mungkin nggak ketemu yang lu suka karena kita kerjasama sama 30 exchanger lebih. Dan ya nama-namanya salah satunya adalah Maxi, ya, Gate.io, Binance, dan kawan-kawannya. Jadi sulit lah buat lo gak ketemu yang lo suka ya. Oke, selanjutnya disclaimer bahwa semua konten dari TCI bukanlah financial advice. Ini semua bentuknya adalah edukasi. Dan sekarang kita akan dengar dulu pesan-pesan dari sponsor kita pada hari ini. Oke, today's video is brought to you by Coinex. Dimana Coinex ini salah satu exchanger yang menurut gue cocok banget untuk newbie sampai ke advance. Buat para newbies, lo bisa menggunakan swap.
Ya, swap ini buat orang-orang yang mungkin, bang, gue mau DCA murni, gue pusing, udah pernah cobain TA ya dan seterusnya, nggak ngerti-ngerti gitu ya. Tapi gue nggak mau ketinggalan momentum cycle ini. Lo bisa tinggal, misalkan lo pengen akumulasi Bitcoin dari USDT, lo bisa misalkan ke BTC, lo tinggal masukin aja berapa. Misalkan lo pengen seminggu sekali $100 gitu ya, lo tinggal masukin $100. Voila, ya tinggal swap as easy as that. Itu buat yang newbies. Tetapi buat yang intermediate sampai advance seperti spot, margin trading dan juga futures di sini semua lengkap ya. Di sini untuk futures marketnya sendiri kita bisa lihat ya ada USDT dan USDC ya. Jadi buat lo para pengguna USDC yang mungkin jujurnya sedikit kayak anak tiri ya, di mana-mana pakai USDT ada, di sini ada juga USDC. Dan selain dari itu juga buat lo yang sudah akumulasi nih ya, kita sudah masuk arguably mungkin udah mendekati ke tengah bull market. Tentunya sudah mulai banyak akumulasi Bitcoin, Ethereum, dan berbagai macam alts belakangan ini ya. Nah, buat lo yang pengen dapat interest atau dapat yield dari token yang sudah lo beli atau koin yang sudah beli, bisa pertimbangkan untuk menggunakan CoinX karena kita bisa di sini ada berbagai macam kripto yang kita bisa dapatkan yieldnya. USDT 7-day APY-nya sampai 10%, AVAX 0,37, BTC 0,25 dan seterusnya. Ya, jadi buat lo yang tertarik untuk mendapatkan yield juga bisa menggunakan CoinX ya. Dan juga di sini akan terus ada promotions yang terus diupdate, ada airdrop station dan seterusnya. Jadi buat lo yang belum punya akun di CoinX, boleh pertimbangkan untuk menggunakan link referral kita di bawah. Kita masuk ke Solana. Untuk Solana dia berhasil mereclaim 148,42 ya. Artinya buy limit pertama jadi 148,42, buy limit kedua di MA20 atau di 144,14 ya. Dan buy limit ketiga naik jadi ke 133,8. Itu untuk posisi spot di Solana ya. Untuk posisi futuresnya gimana? Untuk posisi futuresnya sayangnya kemarin ya waktu ngepump di sini tidak terjadi retest kedua. Jadi ya otomatis kita nggak dapat posisi long. Ya sudah ya. Kalau belum rezeki jangan dipaksakan gitu ya. Nah selanjutnya untuk posisi short. Posisi short kita bisa pertimbangkan apabila terjadi retest 1, retest 2 di MA50 sebagai resisten ya. Nah target TP-nya bisa di 148,42. Kalau lu pengen konservatif banget boleh di struktur sini yaitu di 157,21 yang sedang di retest sekarang ya. Itu untuk posisi futures dan spot di Solana. Next, outlier. Banyak banget yang request nih ya. Untuk outlier kita harus update dulu struktur karena udah lumayan lama gue belum bahas ya. Di sini struktur resisten yang lumayan kuat ya. Kayaknya kalau kita lihat dalam beberapa minggu terakhir dia menjadi resisten yang lumayan bagus. Selanjutnya kalau kita ngomongin resisten terdekat ya MA20 begitu. Support terdekat di sini ya. Untuk outlier sendiri gue pribadi sih ya dia masuk ke dalam salah satu yang masih lumayan oke ya. Ini hasil dari launch pool ingat gue ya, ada di Binance juga, kalau nggak salah di Maxi juga ada, di Kitut Ayo kayaknya kalau nggak salah juga ada ya. Nah, dia hasil launch pool tetapi strukturnya masih ada begitu ya. Nah, untuk sekarang sih secara posisi spot kalau lu mau untuk jangka menengah ya, buy limit pertama di 0,341, buy limit kedua di 0,3. Untuk posisi futuresnya apabila terjadi retest kedua di MA20, kita bisa buka posisi short dengan target TP di angka 0,341 ya. Itu untuk posisi shortnya. Untuk posisi longnya tinggal kita balik saja logikanya. Retest 1, retest 2 di 0,34175. Kita bisa buka posisi long dengan target TP di MA20. Next kita geser ke ICP. ICP ke reject oleh dua technically ya, dua resisten MA20 dan 13,90 ya, itu struktur. Jadi untuk sekarang posisi spotnya buy limitnya kalau nggak salah tinggal tersisa dua ya, yang satu di 12,72 dan yang terakhir di MA200 di 10,79 ya. Itu untuk posisi spot di ICP. Untuk posisi futuresnya gimana? Posisi futuresnya hari ini sudah terjadi retest pertama di 12,72 sebagai support. Apabila besok daily close dari ICP masih di atas dari 12,72, kita bisa limit posisi long di sini, retest kedua dan target TP di MA20. Next, kita masuk ke render. Untuk render dia berhasil menaklukkan MA50 tanggal 5 Mei kemarin, membuat suatu spinning top ya, walaupun bullish tapi spinning top tetap.
Dan untuk sekarang berarti posisi spotnya buy limit pertama di EMA 50, buy limit kedua di EMA 20, dan buy limit ketiga di 8,035. Itu untuk posisi spot di render ya. Nah, untuk posisi futuresnya gimana? Posisi futuresnya apabila terjadi retest 1, retest 2 di EMA 50 sebagai support, kita bisa buka posisi long dengan target TP kalau paling agresif di 12,40. Tapi ada beberapa alternatif. Yang pertama di sini ya di angka 10,33 ya, itu bisa jadi target TP yang cenderung lebih konservatif. Medium boleh di sini ya di angka 11,26. Itu kurang lebih untuk setup posisi longnya. Posisi shortnya karena masih jauh jadi kita skip dulu aja. Next kita masuk ke Cardano. Untuk Cardano dia reject oleh struktur 0,465 ya, kemarin weeknya lumayan panjang tapi ya kembali melemah ya. Nah ini artinya apa? Posisi short kita semakin profitable. Kemarin sudah terjadi retest 1, retest 2 soalnya ya sebagai resisten. Artinya kita dalam keadaan profit sebesar 2,49%. Nah target TP-nya di sini ya. Target TP-nya di 0,444. Itu untuk posisi short. Untuk posisi long-nya tinggal kita balik saja logikanya. Retest 1, retest 2 di 0,44. Kita bisa buka posisi long dengan target TP di 0,465 ya. Itu kurang lebih setup untuk posisi futuresnya ya. Untuk posisi spotnya buy limit yang tersisa tinggal buy limit ketiga di 0,444. Nah, ada sedikit pola yang bikin deg-degan. Di sini seperti terbentuk head and shoulders ya. Tentunya ini konfirmasinya kalau jebol dari sini. Jebol dari sini, retest, reject. Nah udah, itu artinya adalah konfirmasi ini head and shoulders. Ya. Kadang-kadang orang suka salah. Orang banyak yang mikir, oke nih, kemungkinan head and shoulders. Bukanya di sini. Enggak. Buka head and shoulders itu, kalau gini, jebol, retest, nah baru buka di sini. Konfirmasi itu kayak gitu, bukan di sini. Ya, banyak yang suka salah di situ. Ya, oke. Jadi kurang lebih seperti itu untuk setup di Cardano dan juga untuk DCWT sesi kedua. Sekali lagi gue ingatkan untuk para newbies ya. Kalian, atau bukan cuma kalian, semua orang punya 2 telinga dan 1 mulut ya. Artinya apa? Artinya kita harus lebih banyak mendengar dibandingkan ngomong gitu. Mungkin dalam kasus ini ya mungkin ngetik gitu ya. Nah, kayak gue pribadi 2016 gue banyak banget belajar ke guru yang ampas maupun guru yang bagus ya. Gue masukin semua dan udah gitu kita ya pelan-pelan belajar lagi dan terus sampai sekarang ya. Jadi tetap walaupun nih gue banyak ngomong, tapi pembelajaran gue dengerin orang tuh lebih banyak dibanding gue ngomong. Berarti kebayang gak sih harus sebanyak apa belajarnya gitu. Jadi buat lo yang ya walaupun dikit sih jujurnya ya. Ini salah satu kebiasaan buruk gue juga sebenarnya sih ya. Dari komen itu 90% overwhelmingly positif ya, very positif. Tetapi 10% aja yang cocot gitu ya, 10% aja yang kesannya dablek gitu ya. Gua ngerasa kayak ini tetap harus diingetin. Tapi ya lagi-lagi gua terus diingatkan, bahkan diingetin sekarang sama subscriber gua, "Bang, jangan lupa ya. Orang dablek tuh yang kadang-kadang nggak bisa dikasih tahu. Itu harus kena dulu." Gue kayak, ya juga ya. Ya sometimes lu gak bisa save everyone gitu ya. Lu gak bisa save semua orang. Jadi ya sudah lah gitu ya. Yang penting ingat 3 golden rule ya. Jangan pakai uang panas, jangan over leverage, berpikirlah jangka panjang. Dan ya ini juga ya seperti yang gue bilang, makanya kadang-kadang gue ingat juga satu sering ngomong gitu ya. Hal negatif tuh lebih mudah masuk ke otak dibandingkan hal positif. Jadi maka dari itu kita harus terus isi otak kita dengan info-info yang positif, info-info yang berguna. Jangan dimasukin banyak sampah. Karena apa yang ada di otak kita, apa yang jadi diri kita itu adalah cerminan dari apa yang kita masukkan ke otak kita. Oke guys, jadi itu adalah akhir dari segmen DCWT kita pada hari ini. Dan jangan lupa bagi kalian yang merasakan manfaat dari segmen ini, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Dan apabila lu pengen mensupport channel kita ya TCI, jangan lupa untuk menggunakan link referral kita di bawah. Nggak wajib ya, tetapi apabila lu menggunakan link referral kita di bawah, ada macam-macam ya, dari Bybit, Huobi, Maxi, toko kripto dan banyak lagi ya. Ya walaupun nggak wajib, tapi kalau menggunakan link referral kita, lu secara langsung membantu perkembangan dari TCI. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara 2 arah.
So, jangan lupa untuk like, subscribe, click the bell icon, and see you on the next video.